Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya nih pemirsa, kembali lagi bersama saya Raudloh Rida. Tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, tanah wakaf merupakan amanah umat yang harus dijaga. Namun, tanpa sertifikat resmi, aset berharga ini rentan disengketakan atau bahkan digelapkan. Di Provinsi Banten, percepatan sertifikasi tanah wakaf menjadi kunci untuk melindungi harta umat. Berbicara mengenai pertanahan, khususnya di Provinsi Banten. Hari ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita. Ada Bapak Harison Mokodompis SEMM yang merupakan Kepala Kanwil BPN Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Rina. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan semangat ya Dan Pak ya. semangat. Lancar puasanya Mbak? Alhamdulillah lancar nih Pak ya. Dan tentunya kita harus tetap semangat nih Harus Pak. semangat. Betul banget. Senang rasanya nih Pak kami menyambut kedatangan Bapak di Sultan TV. Terima kasih. Sudah berkenan meluangkan waktu kita berbincang-bincang nih Pak. Oke. Wah, seru sekali nih ya pemirsa. Karena perbincangan kita hari ini nih Pak ya. Ini temanya terkait dengan sertifikasi tanah wakaf. Wakaf ya. Percepatan perlindungan hukum aset umat. Iya. Nah ini kan mungkin banyak orang yang kadang hanya tahu terkait tanah wakaf, tapi juga mungkin kebingungan. Apakah sudah ada sertifikatnya atau belum nih Pak? Khawatir biasanya banyak case-case ya yang berujung pada ricuh ataupun yang lain terkait dengan sertifikasi tanah wakaf tersebut. Nah ini langsung aja nih Pak, Ya. pertanyaan yang pertama. Mengapa sih Pak sertifikat tanah wakaf itu menjadi hal yang sangat penting, khususnya di Provinsi Banten nih Pak? Ya, terima kasih untuk semua pemirsa Sultan TV yang ada di mana saja. Senang sekali bisa menjumpai semuanya untuk sebuah segmen informasi yang sangat bermanfaat ya, khususnya kita di Banten ini. Kita mengenal Banten ini kan sebuah daerah yang sangat religius keislamannya. Betul. Dari sini banyak ulama besar, banyak juga santri sampai hari ini kan masih bisa dilihat ya. Iya. Tentu saja ini setali tiga uang ya. Pasti ada banyak persebaran tanah-tanah wakaf di Banten ini, yang pemanfaatannya bisa untuk masjid, musola, pesantren, yayasan-yayasan pendidikan dan lain-lain. Nah ini menjadi penting kenapa? Karena kalau si tanah wakaf ini mungkin dalam pengelolaannya sudah jalan, dia sudah jadi rumah ibadah ya, masjid, musola, atau sekolah, atau yayasan, pesantren. Tetapi kalau dari sisi administrasi kepastian hukumnya belum diberikan atau belum didapatkan, nah ini kan tetap memiliki resiko. Betul. Jadi kebayang nggak? Saya mencatat rumah ibadah khusus masjid saja dan musola di Banten ini ada 22.000 sekian. Kita punya sekitar 24.000 lah rumah ibadat, di mana 22.000 diantaranya itu masjid dan musola. Iya. Nah, dicatat oleh teman-teman Kemenak itu 15 ribuan. Yang punya sertifikat baru 8 ribuan. Kemana Jadi, tuh Pak sisanya kemana ya? tuh 6.000 sekian yang harus Iya, sertifikatkan. Nah itu yang sudah bersertifikat, yang belum bersertifikat semuanya adalah tanah wakaf. Jadi itu kepentingannya untuk memberikan kepastian hukum, ya mencegah ada sengketa, Betul. sekaligus mendaftarkan tanah-tanah yang menjadi aset umat dalam bentuk wakaf itu. Jadi pasti ya Pak ya, Iya. karena banyak kasusnya sudah berjalan, sudah ada bangunannya tiba-tiba disengketakan. Nah itu banyak bahkan tanah wakaf, Nah, bahkan betul. sudah masjid loh itu. Betul, akhirnya ditutup atau disegel seperti Nah, itu ya Pak ya. kan sedih ya. Ya betul. Nah tapi kan inilah pentingnya ada sertifikat tanah wakaf. Ya. Lalu Pak, ini masih berbicara mengenai sertifikat tanah wakaf, seberapa besar sebenarnya Pak peran dari BPM Provinsi Banten dalam memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf tersebut? Ya, ini sebenarnya secara umum kan Kementerian ATR BPN itu, di mana di Banten itu pelaksananya adalah Kanwil BPN Provinsi Banten dan 8 kantor BPN se-kabupaten kota seluruh Banten ya. Itu punya tanggung jawab sebagai bagian dari unsur pemerintahan yang melaksanakan fungsi pendaftaran tanah ya, atau urusan pemerintah di bidang pertanahan lah dan tata ruang. Nah, kalau ditanya seberapa penting, ya sampai saat ini nggak ada kantor lain selain BPN kan yang mengukur, yang memetakan, yang mensertifikatkan. Iya. Jadi BPN merasa
sebagai bagian dari pemerintah merasa wajib dan merasa terpanggil melihat potensi tanah wakaf yang luar biasa besar di Banten ini. Ya, kita sebagai instansi pemerintah yang bergerak di bidang pertanahan dan tata ruang tidak bisa menunggu nih. Jadi kita harus secara proaktif mendatangi, ikut mendata, menanyakan permasalahannya ada di mana, dan kemudian menggiring kepada proses pendaftaran itu. Oke, Begitu. jadi tetap ada jemput bola ya Pak. Harus Ya? karena kalau pemerintah itu kan apa ya, harus proaktif Aktif, ya, betul, harus betul. melihat seperti apa kebutuhan masyarakat. Akhirnya juga masyarakat aware ya Pak ya. Ya awalnya pasti perjuangan lah, ada Wah, struggling betul. lah ya. Karena gini Mbak Rida, Kenapa tuh, Pak? wakaf itu kan karena wakaf, jadi Iya. mungkin pendekatan masyarakat itu lebih kepada aspek religius ya. Iya. Dikiranya ya sudah diwakafin, siapa juga yang berani ngambil. Tapi hari ini kan seperti Mbak Rida bilang, fakta di lapangan menunjukkan bahwa bahkan ketika tanah wakaf pun ada aja tuh yang berani mencoba-coba ya. Wah ini dulu ketika diberikan tidak nanya-nanya ke kami sebagai ahli waris misalnya itu. atau apa kan gitu. Nah ini terjadi Mbak, jadi kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa selain ini unsur religius, ini juga ada kepastian hukum yang harus diperjuangkan, dipastikan, kemudian ada aspek sosial, aspek kemasyarakatan lainnya yang harus diberikan kepastian hukumnya. Gitu. Oke, baik. Jadi sangat amat penting ya Pak ya, terkait dengan adanya sertifikat tersebut. Nah ini bisa juga Pak diberikan edukasi kepada masyarakat, karena kan ya udah tadi mungkin kalau semisal tanah wakaf belum disertifikat gitu ya udah aman-aman aja gitu. Tapi kalau semisal belum ternyata ada sengketa dan lain-lainnya, ada nggak sih Pak hal-hal lain mungkin yang akan terjadi kalau ternyata tanah wakaf itu memang belum ada sertifikat, dan ini membedakan antara yang sudah bersertifikat dan yang belum. Kira-kira bagaimana tuh Pak? Ya ada minimal ada dua kemungkinan ya. Kalau memang si tanah wakaf itu sudah bersertifikat, dia tidak saja memberikan kepastian hukum terkait dengan bidang tanah itu sekarang peruntukannya untuk wakaf, najirnya siapa, kan gitu ya, pemanfaatan atau peruntukannya untuk apa. Tapi kegiatan umat juga kan menjadi pasti ya. Kebayang nggak kalau tanah wakaf itu selain masjid dan musola itu yayasan, pesantren, sekolah. Nah, nanti kalau digugat orang, bagaimana betul. Pindah sekolahnya? Ada juga ada PSN gitu ya, pembangunan tol. Kebetulan jalur penetapan lokasinya itu kena lah wakaf. Nah sekarang ketika diwakafin itu kan kalau sudah bentuknya masjid, musola atau kan harus diganti sesuai. Betul. Nah jangan sampai pada saat sebelum ada jalan tol belum bermasalah, begitu ada jalan tol masuk terkena, orang datang ngaku ini kan mau mencari ganti ruginya gitu ya. Betul. Nah, sementara kalau yang belum bersertifikat atau belum terdaftar, mungkin hari ini dilihat karena pemanfaatannya masih berlangsung. Oh aman nih. Kan masjid juga, toh musola juga, toh pesantren juga. Tapi ingat Mbak Rida dan pemirsa Sultan TV sekalian dimanapun berada, ada hukum demand supply yang tidak imbang terkait tanah. Gimana tuh Pak? Kalau kita ingat hukum ekonomi kan supply demand ya. Kalau dalam konteks tanah, supply atau ketersediaan tanah itu kan tidak bertambah. Benar nggak? Betul. Ya. Sementara demand-nya yaitu manusia dan kebutuhan manusia akan tanah itu berkembang luar biasa. Nah kalau ada gap terlalu besar sehingga si demand lebih besar daripada si supply, atau kebutuhan manusia lebih besar daripada si tanah yang tersedia ini, yang terjadi apa? Nah, okupasi, masuk ke tanah orang, mencoba-coba mana bidang-bidang yang belum bersertifikat, diaku-aku. Nah itulah yang harus kita pastikan supaya tidak terjadi. Oke, itu penting jadinya pokoknya. Nah ini biar mengedukasi masyarakat Pak, karena kan tadi benar sekali bicara soal tanah wakaf itu ada kaitannya dengan kereligiusan. Nanti kena ajab dan lain-lain, padahal nggak seperti itu ya Pak ya. Ini memang harus ada sertifikat yang resminya agar ini nggak bisa disengketakan atau bahkan digelapkan. Nah bicara soal sertifikat tanah wakaf di Provinsi Banten nih Pak, ini program dari BPN sejauh ini seperti apa Pak? Ya, wakaf itu adalah salah satu dari apa yang oleh pemerintah disebut sebagai proses pendaftaran tanah, legalisasi aset namanya. Nah, kita tahu bahwa jumlah bidang tanah di Republik ini catatannya ada sekitar 126 juta bidang tanah. Itu catatan dari tahun 60 sampai sekitar tahun 2016. Nah, dari 126 juta itu yang sudah terdaftar sampai dengan tahun 2016 akhir itu baru sekitar 40 juta.
berarti ada 86 juta bidang tanah yang belum terdaftar, termasuk si tanah wakaf ini pasti. Oke. Nah, oleh karena itu sejak tahun 2017 pemerintah melakukan percepatan pendaftaran yang dinamakan pendaftaran tanah sistematis lengkap, Oh, PTSL. PTSL. Nah, PTSL itu ada yang segmentasinya buat masyarakat, Mm-mm. non wakaf, ya. Ada yang segmentasinya untuk wakaf juga, Oke. gitu. Nah, si wakaf ini kemudian menjadi bagian dari percepatan tadi. Tinggal kita harus lihat dalam melakukan sertifikasi wakaf, pertama yang harus diketahui oleh BPN kan siapa subjeknya. Betul. Oh, kalau wakaf itu pasti ada nadirnya. Tapi kadang-kadang begitu BPN cek, nadirnya juga belum ada. Nah, padahal dalam konteks pendaftaran tanah wakaf, yang harus memohon atau yang harus mendaftarkan itu si nazir. Nazirnya, betul. Nah, nazir kan berarti nazir harus Harus hadir, ditunjuk harus ada. dulu, ya kan, harus ada. Nazir sudah ada nih. Tapi ternyata akta ikrar wakafnya belum ada. Ah, Padahal akta ikrar wakaf itu kalau di transaksi biasa itu kayak AJB lah. iya. Itu penegasan, oh iya ini sudah diwakafin diwakafkan gitu, gitu oleh ya. si wakif gitu kan. Dia membuat akta ikrar wakaf oleh wakif bahwa dia mewakafkan sebagian tanah luasan begini untuk apa. Iya. Nah, itu yang buat kan teman-teman di Kementerian Agama lah, KUA, kantor urusan agama. Mungkin pemirsa lebih tahu KUA itu kalau urusan pernikahan ya. Nah, iya betul, Saya Pak. kasih tahu KUA itu juga untuk bikin akta ikrar wakaf. Oke. Nah, Ada ijab ini. lah ya. Disitulah ditemukan, jadi subjeknya jelas yaitu nazir, dokumennya jelas antara lain akta ikrar wakaf, objeknya jelas yaitu tanah yang mungkin hari ini sudah jadi masjid, sudah jadi sekolah, musola atau apapun, sehingga BPN datang, oh ya udah lengkap ya, subjek, objek, dokumen, oke kita proses. Oke. Kira-kira seperti itulah Mbak gambaran sederhananya ya dari Iya. sebuah proses tanah wakaf. Oke, jadi itu kelengkapan administrasinya Yes, ya Pak ya. betul. Saat itu baru tuh sertifikat tanah wakafnya bisa Bisa diterbitkan. Iya. Nah, tadi kan Bapak juga menyampaikan bahwa dari puluhan ribu ternyata masih ada banyak sekali yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf. Tentunya ya Pak ya, dengan program yang dimiliki oleh BPN ada tantangan Pak. Wah, apa sih Pak tantangannya? Ya, kalau pemerintah itu tantangan pasti ada, tapi bukan pemerintah kalau mundur gara-gara tantangan ya, gitu ya. Kita punya SDM pasti terbatas, tetapi saya pikir dengan strategi-strategi approach yang baik dengan para stakeholder khususnya para stakeholder yang memiliki tanah wakaf, ini bisa kita siasati dengan baik. Selama ini kan kita selalu terkendala dengan keterbatasan tenaga untuk melakukan pengumpulan berkas, melakukan pengukuran, pengecekan lapangan dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah kemarin Pak Menteri, Pak Nusron Wahid telah memimpin langsung rakor wakaf ya hari Jumat kemarin pas seminggu ya. Kemarin kita wakaf memimpin rakor wakaf di kantor Majelis Ulama Indonesia dan di situ dihadirkan seluruh stakeholder wakaf Banten. Ada dari Ormas Islam, ada dari BWI, ada dari DMI, ada dari Kemenak Agama, dan pihak-pihak yang kami rasa sangat berkepentingan dengan adanya pensertifikatan tanah wakaf ini. Ini untuk apa? Ini kita dorong adanya semacam langkah bersama yang bisa kita turunkan dalam bentuk kerjasama-kerjasama. Misalnya ada kerjasama dengan NU. Nah, kita menandatangani kerjasama dengan PW dan PC NU di 8 kabupaten kota dan 1 wilayah untuk bersama-sama bergerak memastikan yang 3 tadi itu subjek, dokumen, objeknya lengkap ketika BPN datang, sehingga ini sangat menghemat waktu dan tenaga. Ya, jadi efisien nih Pak yes, ya. jadi BPN datang, oh sudah siap, oke, tinggal kita mainkan. Kalau tidak ada polarisasi kerjasama seperti itu kan kebayang ya. Jadi betapa akan bingungnya ini nelpon siapa ya, suratnya di siapa ya, dan itu akan makan waktu sangat lama. Ini yang kita sedang dorong menjadi strategi percepatan untuk wakaf ini. Jadi ada strategi percepatan ya Pak ya, Ya. di Provinsi Banten. Berarti sejauh ini Pak, kendala yang lebih banyak tuh berasal dari aspek administrasi, legalitas, atau ternyata dari pemahaman masyarakat itu sendiri? Ya jujur aja tiga aja. Cuma kalau heavy-nya itu mungkin di administrasi dan legalitas ya. Karena kalau masyarakat seperti ini Sultan TV membantu melakukan sosialisasi, kita sosialisasi. Kemarin kita juga minta para kiai ulama sebanten untuk ikut mensosialisasikan di pondok-pondok, di masjid-masjid, di musola-musola, itu sangat membantu pasti. Nah, tetapi aspek yang lain terkait dengan administrasi dan legalitas itu kan aspek yang harus kita siapkan. Tadi saya sampaikan di awal, penunjukan nazirnya, akta ikrar wakafnya,
kemudian penguasaan tanah itu, pemanfaatannya. Jadi kalau disebut sebagai hal-hal yang akan menjadi struggling, point of struggling, itu memang pasti ada. Tapi kita harus punya strategi, dan alhamdulillah di Banten ini kita sudah rumuskan strateginya. Tinggal gas aja ini. Tinggal gas ya Pak, karena strateginya sudah ada Sudah gitu. ada, sudah ada. Dan tentunya Pak, strategi tersebut kan akhirnya harus dikoordinasikan dengan banyak stakeholders yang ada. Nah ini sejauh mana nih Pak, akhirnya BPN sendiri sudah bekerja sama entah dengan pihak-pihak kementerian ataupun dari masyarakat, itu seperti apa Pak? Ya tadi saya sampaikan, stakeholder yang berkaitan dengan tanah wakaf ini cukup banyak, tetapi hampir seragam dia. Kenapa Nah, itu Pak? ya. Jadi biasanya pemanfaatan tanah wakaf itu kan nggak jauh-jauh Ya, dari ibadah, ibadah tempat ya, masjid, musola, yayasan sekolah, Hmm, atau peruntukan lainnya seperti makam, hmm. ya kan? Kita tinggal lihat ini yang punya ini siapa, misalnya. Oh, ormas tertentu. Oke, kita akan merapat ke sana. Oh, siapa lagi? Kita tinggal datangi aja. Nah, setelah kita petakan penguasaan itu, kita rakor seperti yang kemarin. Kita rakor itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari sebelum rakor, kita sudah duduk dengan Kemenak, dengan BWI, dengan DMI, dengan para stakeholder tadi, kita sudah punya angkanya. Oh, jadi si Ormas A punya sekian, Ormas B punya sekian. Dalam kalkulasi kami sebenarnya itu kan rumah ibadah itu ada 22.000 tadi saya sampaikan ya, musola, masjid dan peruntukan lainnya seperti makam dan yayasan. Tetapi yang dicatat tercatat di dalam SIWAK, Sistem Informasi Wakaf Indonesia yang ada di Kementerian Agama itu baru 15.000. Artinya kan ada kemungkinan dari 22.000 itu kemungkinan ada juga rumah ibadah yang bukan wakaf. Ya, Bisa saja sendiri. mungkin melekat di kantor-kantor pemerintah. Betul. Itu kan bukan wakaf ya. Jadi setelah dikurangi itu ada 15.000. Dari 15.000 yang tersertifikat baru 8.000. Berarti ada 6.000-an nih yang belum. Nah, 6.000-an itu sudah kami tandai. Oke. Itu di mana, punya siapa, lengkap atau tidak lengkap. Itulah yang menjadi target kita di 2026 ini, Mbak. Oke, target di 2026 Iya. pokoknya 2026 dan kalau katakanlah kan kita sangat bergantung kepada anggaran pemerintah juga ya. Betul. Kalau bisa kita laksanakan, alhamdulillah selesai. Tapi kalau tidak ya kita lanjutkan di 2027. Oke, pokoknya ini akan terus berlanjut ya Pak. Sampai selesai. Semua. Sampai semua tanah wakaf. Pokoknya nggak ada Pokoknya nih yang komplit, tersisa. plit gitu ya. Komplit ditambahin tuh ya sama Bapak. Akhirnya juga kan tadi umatnya merasa terlindungi ya Pak ya. Tidak ada lah kerusuhan, tidak ada sengketa-sengketa yang tadi menyebabkan kerusakan komunikasi, silaturahmi dan uhuah yang ada ya Pak ya. Nah, lalu Pak, adakah layanan kemudahan yang akhirnya juga diberikan oleh BPN nih untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf ini? Ya. Karena sudah jadi perhatian bersama, kami kemudian membentuk yang namanya tim percepatan wakaf. Kalau istilah keren anak-anak sekarang tuh Satgas. Pokoknya ada timnya lah. Nah, si tim ini yang tadi saya bilang dia tidak nunggu di kantor. Dia bergerak. Nah, di dalamnya itu ada orang BPN, ada orang Kemenak, ada orang BWI, ada orang DMI, dan bahkan perwakilan ormas-ormas. Ada ya Pak ada. ya? Jadi nanti kita tinggal bikin kapan waktunya ke lapangan sama-sama. Pasti kemudahan-kemudahan seperti itu kan menjadi prioritas. Nah, sehingga tidak perlu melalui sebuah proses atau tahapan yang panjang dan berbelit ya. Betul. Karena gini Pak, kalau di Indonesia mungkin kalau prosesnya panjang jadi malas sendiri Pak. Iya, kalau ya Pak ya. Orang ngantri aja di mana, di supermarket atau apa kan males ya. Iya betul. Apalagi kalau ternyata ya harus mengurus berbagai administrasi, memerlukan waktu yang lama dan ribet pula gitu ya. Itu masih jadi momok masyarakat ya. Betul, masih hingga saat ini ya Pak ya. Nah, selain nih Pak ya, ini kan tadi tentu Bapak menyampaikan ini target sertifikat tanah wakaf ini di 2026, kalau enggak nanti berlanjut di 2027 ya Pak ya. Ada enggak sih Pak target lain yang memang ini dimiliki oleh BPN terkait dengan pertanahan di Provinsi Banten nih Pak? Oh iya, ya tadi saya sampaikan di awal, selain wakaf, strategi legalisasi aset ataupun sertifikatan tanah ini kan banyak. PTSL itu mencakup tanah masyarakat, tanah pemerintah juga, tanah wakaf juga, semua ya. Jadi kita sebenarnya mentargetkan supaya seluruh bidang tanah yang ada di Banten ini selesai terdaftar. Kita masih punya PR ini. Masih punya PR sekitar 26-an sampai 30%. Bidang-bidang tanah yang ada di Banten ini belum terdaftar. Terdaftar itu artinya apa? Sudah diukur, sudah dipetakan. Nah, sudah disertifikatkan. Ada juga yang bidang tanah sudah diukur, sudah dipetakan, belum disertifikatkan.
Nah, Terus, tapi paling tidak sudah diukur dan sudah Iya. ada petanya. Di BPN sudah ada petanya. Tinggal masyarakat didaftar aja itu. Jadi kalau yang belum sama sekali berarti belum diukur, belum dipetakan, apalagi punya sertifikat, belum. Jadi urut-urutannya seperti itu ya. Urutannya Dari ada tiga nol ya. diukur. Setelah diukur keluar peta. Betul. Dari peta kemudian didaftar. Didaftarkan Menjadi jadi 3 ya, Pak, ya? sertifikat. Ya. Nah, yang disebut terdaftar itu adalah kondisi yang dua tadi, terukur dan bersertifikat. Bersertifikat. Nah, itu boleh, dua-duanya boleh disebut sebagai terdaftar. Hanya yang satu sudah paripurna lengkap, yang satu lagi baru terukur, Oke. baru peta gitu. Nah, tapi itu di BPN sudah tertandai gitu. Oh, ini Mbak Rida punya tanah di sini, tapi baru sifatnya baru peta bidang tanah, belum sertifikat. Kenapa ya? Oh, itu mungkin belum bayar PBB-nya atau belum bayar BPHTB-nya itu ya. Iya, Karena iya, kan ada iya. biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ya, Iya, iya. untuk tanah masyarakat itu. Nah, Seperti itu. lalu apa sih Pak ini pesan ya? Bicara soal tanah wakaf tadi erat dengan kaitannya tempat ibadah ya Pak, kemudian yayasan dan lain-lain. Pesan Pak untuk para nazir, kemudian juga para pengurus tempat ibadah, masyarakat terkait dengan pentingnya ada sertifikat untuk tanah wakaf. Ya, terima kasih kepada masyarakat Banten atau masyarakat Indonesia dimanapun berada yang kebetulan menyaksikan acara Sultan TV. Kami ingin menghimbau antara lain untuk percepatan atau pendaftaran tanah wakaf ini agar supaya 3 unsur tadi itu betul-betul diperhatikan. Pertama, tentu saja kalau dalam wakaf itu kan pasti ada wakifnya. Wakifnya kemudian bersama-sama membuat akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakafnya di mana? Di kantor urusan agama. Nah, setelah akta ikrar wakaf ini ada, pastikan juga bahwa si tanah wakaf atau si masjid, entah si musola yang berasal dari tanah wakaf ini memiliki nazir. Jadi nazirnya menerima pemberian tadi, kemudian mendaftarkan ke BPN. Kemudian pastikan juga surat-surat lainnya yang tentu saja mendasari kan, kalau nazir ditetapkan kan pasti dia ada KTP, ada yang lain-lain lah ya, yang membuktikan bahwa dia benar, dialah yang ditunjuk sebagai nazirnya ya. Ada SK-nya kan. Betul. Gitu ya biasanya kan. Nah, sementara di objeknya sendiri harus dipastikan memang itu dikuasai. Jangan sampai tanah wakaf ini tidak dikuasai. Mungkin kalau objek-objek yang sudah berbentuk masjid, musola, gampang lah ya. Sudah jadi masjid berarti sudah dikuasai. Takutnya ada tanah wakaf yang masih kosong. Nah, karena ada juga case di Banten ini, ada. Jadi sebuah tanah wakaf belum diapa-apakan, ternyata sudah dipakai oleh pihak lain. Tanpa ada persetujuan apapun. Tanpa ada persetujuan. Okay. Sehingga ya harus dipulihkan haknya. Kalau sudah terlanjur dipakai orang lain ya harus diganti. Bagaimana caranya? Karena kalau sudah tercatat di tanah wakaf, itu tercatat juga aset itu di teman-teman di Kemenak, di Kementerian Agama. Jadi tidak bisa sembarangan tanah wakaf itu dihilangkan statusnya. Oh, tidak bisa sembarangan. Ya, Pak, ya? Kalau sudah tercatat sebagai wakaf, itu tercatat juga selain di lembaganya sendiri sebagai si pemilik, si nazirnya juga tercatat di Kemenak, di dalam sistem informasi wakaf. Nah, tercatat juga di BPN pasti sebagai sertifikat wakaf. Tanah nomor wakaf. sekian. Jadi jelas ya Pak ya. Ya. Dan juga kuat nih ya, terkait dengan statusnya. Betul. Seperti itu. Jadi itu mohon diperhatikan semuanya. Dan jangan khawatir dengan proses di BPN karena kami telah membentuk semacam satgas, tim percepatan. Oke, baik. Selanjutnya ini terkait dengan closing statement Pak. Tema hari ini tentunya berkaitan dengan seperti apa? Untuk disampaikan kepada pemirsa Ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas atensi yang sangat besar dari masyarakat Banten, para ulama, para ketua-ketua ormas, bahkan pemerintah yang luar biasa mendukung langkah dari Kementerian ATR BPN dalam rangka mempercepat proses pendaftaran tanah-tanah wakaf yang ada di seluruh Banten. Jadi kita punya PR, kita punya rumah ibadah 24 ribuan se-Banten, 22 ribu diantaranya adalah masjid, musola, atau penggunaan lainnya seperti sekolah dan makam. Dari 22 ribu itu, teman-teman Kemenak telah mencatat 15 ribu masuk di Siwak, dan kami di BPN telah mencatat 8 ribu diantaranya telah bersertifikat. Oleh karena itu ada 6 ribu yang akan menjadi target kita dalam 1-2 tahun ke depan ini. Kami mohon dapat dibantu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan mari menganggap tanah wakaf itu sebagai bagian yang harus diberikan kepastian hukum, harus dipertahankan pemanfaatan dan penggunaannya, dan jangan sampai lepas
ke pihak-pihak yang kemudian akan mengalihkannya. Oleh karena itu dikuasai, dijaga, administrasinya disiapkan, dan yang terakhir didaftarkan bersama-sama dengan BPN. Saya rasa itu aja ya dari kita. Baik, terima kasih Pak Terima kasih. untuk closing statementnya. Semoga juga akhirnya masyarakat tahu gitu ya terkait dengan pentingnya untuk tanah wakaf mendapat sertifikat tanah. Iya. Agar kita juga para umat ya, kemudian juga para masyarakat yang tadi menikmati, bukan menikmati ya, lebih kepada menggunakan fasilitas yang ada di tanah wakaf tersebut merasa nyaman Iya. seperti itu. Terima kasih, Terima kasih, Mbak Rida. Bapak. Luar biasa sekali nih ya, di bulan Ramadan ini kita ngobrol-ngobrol bersama Bapak tadi membahas mengenai tanah wakaf. Terima kasih Bapak, jangan bosan-bosan nih Sama-sama. Pak Oh, datang ke siap. Sultan TV. Siap, terima kasih Sultan TV. Karena nanti tentunya ada banyak obrolan yang bisa kita bahas di bincang hari Iya. ini. Sehat dan sukses selalu Amin, Bapak. sama-sama. Dan semangat terus nih Pak ya. Semangat. Kita tutup Pak Oke. perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Bapak Harrison Mukodompes yang merupakan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten. Membahas betapa pentingnya Raudle Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.